Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita lanjutkan kembali materi kita kali ini. Kita masuk ke struktur perorangan for. Oke, dari pengertiannya mungkin kita sudah sama tahu ya apa sih yang dimaksud dengan struktur perorangan di sini. Oke, jadi struktur perorangan ya yaitu dengan perulangan satu atau sekumpulan statement ini dapat diulang secara mudah tanpa harus menuliskan statement tersebut nanti yang berkali-kali gitu. Jadi kode kita nanti jadi lebih singkat dan sederhana. Oke, jadi seperti itu ya. Kita akan coba langsung masuk bagaimana cara penulisan struktur perulangan for ini. Oke, ini kita sudah buka Jupyter Notebook-nya. Nah, kita bikin baru. Setelah tadi kita buka anaconda-nya kan. Kemudian kita masuk ke Jupyter Notebook-nya. Sekarang kita ada di sini. Kita bikin folder Argo Python, lalu kita bikin baru filenya Python 3 begitu. Nah, kita coba masukkan, ketikkan. Ada di struktur perulangan for ini ada 3 parameter yang akan kita bahas ya. Jadi yang pertama kita tuliskan dulu perulangan for dengan range, istilahnya adalah range ya. Jadi range ini nanti ada 3 parameter yang akan kita gunakan di statement perulangan for. Parameter gitu ya. Jadi perulangan for dengan range 1 parameter, juga nanti ada 2 parameter dan 3 parameter. Ini nanti seperti apa perbedaannya? Ini ya, secara garis besar sebenarnya struktur perulangan for ini aja gitu. Nanti sebagai pembedanya ada di jumlah parameternya. Ada seperti apa nanti parameter-parameter yang kita gunakan. Oke, yang pertama dulu kita coba masuk ke perulangan for dengan range 1 parameter dulu ya. Oke, jadi penulisan statement for pada bahasa Python nanti seperti ini. Seperti biasa kita tuliskan dulu for di depan. Begitu, kemudian kita tentukan setelah tuliskan for di sini, lalu kita tentukan variabel indeksnya. Ya, variabel indeks itu sebuah variabel ya. Nanti yang akan kita gunakan pada indeks berapa dia akan dilakukan perulangan nantinya. Gitu ya, biasanya kalau indeks dia apa bebas ya. Variabel misalkan kita gunakan i. Di sini berarti kita ditentukan untuk variabel indeksnya ya. Lalu setelah i di sini kita tuliskan in begitu. Dan dilanjut dengan range. Kurung buka, lanjutkan dengan berapa range-nya? Range-nya antara ya, range antara berarti range ini 10. Nah, nanti seperti apa nanti saya jelasin. Jadi range di sini adalah fungsinya untuk perulangan agar spesifik berapa kali perulangannya ini akan diulang. Jadi misalkan kita mau spesifik nanti perulangannya ini akan diulang sebanyak 10 kali begitu ya. Berarti ini kita harus tuliskan 10 di sini. Begitu ya. Oke, jadi kita langsung tuliskan saja 10 sudah, dan di sini kita tambahkan, jangan lupa di akhir dengan titik 2. Jadi for i in range 10. Ya, kemudian kita tambahkan setelah kita itu enter, nah otomatis akan masuk indentasi ya. Jadi secara otomatis pada saat kita enter akan sudah berada di indentasinya gitu. Jadi kalau Anda posisinya di sini gitu, Anda tap saja. Nah, artinya ini jadi indentasi di sini, apapun yang ada di sini itu anggota dari for ini nantinya. Oke. Lalu kita tuliskan di sini misalkan kita akan mencetak ya, print kurung buka misalkan apa nih, barang ya, misalkan barang ke koma dilanjutkan dengan balik sini
Begitu. Kira-kira seperti apa? Jadi maksudnya adalah, jadi kita tuliskan di sini print barang ke strip, lalu ketik, dan langsung ini adalah indeksnya intinya. Jadi kita akan mengulang buku keberapa. Nah, rencananya akan diulang sebanyak 10 kali ya. Ini dari kelihatan dari sini. Dan i di sini ini maksudnya adalah akan menampilkan nilai dari variable indeks i-nya. Itu yang berapa nantinya. Dan fungsi range ini secara default sebenarnya jika dengan satu parameter ini berarti tidak ada parameter lain. Jadi di sini adalah hanya ditampilkan 10 ini banyaknya jumlah perulangannya gitu. Satu parameter. Gitu ya. Jadi secara default nantinya karena cuma satu parameter, secara default nilai i di sini akan dimulai dengan huruf 0. Diawali dengan angka 0 gitu ya. Ya, jadi berarti kalau dari 0 karena nggak dari 1 berarti hanya sampai 9 begitu. Karena ini kan indeksnya sampai 10 ya. Jadi 0 sampai 9, totalnya ada 10. Begitu. Jadi proses perulangan akan berhenti jika nilai indeksnya mencapai nilai ke 9. Kita langsung coba ya. Kita coba enter. Hasilnya seperti apa? Ctrl enter saja. Nah, begitu ya. Jadi sama ya, tinggal bisa lihat di sini. For i in range 10, maka dia akan mencetak dimulai dari 0 dulu ya. 0, kemudian dia akan cetak barang ke 0 begitu. Lalu naik lagi ke atas, selama dia terpenuhi masih di bawah 10, dia akan terus dilakukan perulangan dan mencetak barang ke sampai dia berada di indeks ke 9. Begitu. Nah, ini adalah perulangan for dengan range satu parameter. Gitu ya. Itu maksudnya satu parameter ini berarti parameter ada di sini ya. Ini maksudnya parameter di sini. Ya, satu. Kalau satu parameter berarti dia hanya dituliskan berapa jumlah nanti perulangannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke perulangan for dengan range 2 parameter. Ini maksudnya seperti apa? Kita langsung tuliskan saja. Dengan 2 parameter ini maksudnya apa kira-kira? Ya, kita tuliskan aja for sama ya. I, index variabelnya, in range. Gitu kan, sama kayak di atas. Ya, kurung buka. Tadi 10. Titik. Nah, tapi ada 2 parameter. Berarti ada di sini nih. Nah, parameter satu lagi di mana? Nah, di depan. Misalkan kita tuliskan di sini 2, nah kira-kira apa nih? Kita ada tambahkan satu parameter baru yaitu angka 2 di sini. Maksudnya adalah berarti seperti tadi yang kita bilang di awal, kalau hanya satu berarti nilai i ini, nilai indeks variabel ini dimulai dari angka 0 nanti perulangannya. Ini ya. Nah, dengan 2 parameter ini maksudnya adalah tuliskan 2, berarti nilai awal perulangan ini sudah ditentukan ya, bukan lagi defaultnya untuk 0 ya. Jadi 2 parameter ini, parameter pertamanya di sini adalah nilai dari awal perulangan akan dimulai dari angka berapa begitu. Baru yang kedua di sini yaitu parameter kedua adalah nilai akhir perulangan ini berakhir sampai berapa kali perulangannya begitu. Terus ya, jadi ada pembedanya ada di depan sini. Lalu enter. Biasa mau cetak apa sama saja ya, print kurung buka. Oke, tuliskan misalkan buku sama ya, ke strip, i. Lalu kita enter, Ctrl enter, kita coba lihat hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, ini start dari 2 karena kita sudah atur untuk nilai perulangannya akan dimulai dari angka 2 dan berakhir sampai indeks ke 10 yaitu angka ke 9 begitu ya. Oke, jadi itu kita coba enter sekali lagi ya di sini. Print ya. Jadi selama statement tersebut ada indentasinya di sini berarti, apalagi di sini yang mau kita tulis di sini misalkan, nah
Berarti dia masih ada identitas ini. Ini halo, apa kabar misalkan. Nah, berarti ini juga bagian dari sini. Dia akan ikut tercetak. Gitu. Jadi pada saat dia pertama cetak 2, yang pertama dia nyetak buku ini, buku keberapa juga sekaligus mencetak apa kabar. Begitu ya, lalu enter lagi. Dan coba kita print sekali lagi ini untuk misalkan untuk spasinya. Ya. Kita coba enter. Nah, begitu. Sama ya. Ini buku ke apa kabar, lalu spasi gitu ya. Jarak spasinya. Sampai 9. Sama sih sebenarnya. Gitu ya. Ini untuk 2 parameter. Dan coba yang terakhir kita coba dengan 3 parameter, apa maksudnya kira-kira? Sama ya. Jadi for dengan cara yang sama saja nggak apa, atau ganti DA for i in range itu kurung buka yang tadi 2,10. Nah, 3 parameter ditaruh di belakang. Maksudnya apa sih parameter yang terakhir yang akan kita tambahkan di paling ujung? Nah, parameter terakhir adalah parameter kelipatannya nanti ya. Berapa kali dia akan loncat gitu ya. Kelipatan dari nilai awal yang akan diberikan. Nah, misalkan kita tuliskan 2 deh di sini. Gitu ya. 2. Kemudian kita coba enter. Print lagi. Sama ya. Ini barang ke ada yang beda. Strip koma i. Ini kira-kira hasilnya apa? Coba kita enter ya. Oh, sorry. Ini in range kurang. Oke. Kalau kita enter, kontrol enter. Ya, gitu ya. Jadi akan ditampilkan kelipatan 2 gitu ya. Tergantung dari berapa nilai awal ulangannya. Kalau 2 berarti tambah 2 lagi 4. 4 tambah 2 6, 6 tambah 8 sampai tambah 2 10 nggak bisa. Nah, tapi di bawah kurang dari 10. Jadi gitu ya, kira-kira untuk ulangan for dengan range 3 parameter ini seperti ini. Di sininya, yaitu di yang terakhir, yaitu kelipatannya. Jadi itu saja untuk statement perulangan for yang sudah kita coba lakukan tadi, yaitu ada 3 parameter ya. For dengan 1 parameter, 2 parameter, dan range 3 parameter. Itu saja ya. Oke.